Terus sudah? Di lingkungan RT saya, setiap bulannya ada pertemuan warga. Selain membahas perkembangan kampung di situ, juga ada iuran untuk kas kampung. Setelah iuran terkumpul, lalu dipinjamkan bagi siapa yang mau membutuhkan pinjaman. Seandainya dalam 1 bulan pinjam 100.000, mengembalikan tetap 100.000. Tapi apabila dalam pertemuan berikutnya belum bisa mengembalikan, bisa membayar anakannya 3.000, begitu seterusnya sampai bisa mengembalikan uang pokoknya. Pertanyaan, apakah itu termasuk riba? Riba mboten. Riba, udah. Riba. Kita iuran kampung toh, maka betul-betul saat ini kita membuktikan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi setidaknya 15 abad yang lalu. Layak tiyanna 'alan nas zamanun. Sungguh-sungguh. 2 kali sesungguhnya itu. Karena Nabi menggunakan lamut taukid dan nunut taukid. Lam penguat dan nun penguat, sehingga menguatkan apa yang diinformasikan oleh Nabi kita. Layak diyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh-sungguh, benar-benar, 2 kali sesungguhnya pasti akan datang satu zaman menimpa manusia. La yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Tidak ada satu manusia pun kalau zaman itu sudah datang kecuali dia menjadi pemakan riba. Faman lam yakul asobahu min ghubarihi. Zaman itu sudah datang, kalau dia tidak makan riba, dia akan terkena debunya riba. Ini brosur Ahad yang lalu. Debu itu kecil, ghubar itu kecil, berterbangan ke sana kemari, sehingga bisa menempel kepada siapapun. Meski kita tidak punya niatan untuk makan riba, namun kalau tidak hati-hati bisa terkena debu riba. Biar tidak terkena debu riba ini, sekecil apapun peluang untuk menghindar dari riba, maka ambil peluang itu. Meski peluangnya hanya sekecil ghubar, sekecil debu. Kalau untuk menghindar dari riba, peluangnya hanya sangat kecil laksana debu, maka ambil peluang itu. Ketoke iuran kampung toh, ketoke apik toh. Yang pinjam 100.000 bisa kontan, balik gini ya 100.000. Ternyata setelah itu ada akad berikutnya. Bagi yang sudah jatuh tempo, belum bisa melunasi pokoknya, maka dia bisa bayar hutangnya terus, bunganya terus 2.500. Biasanya dengan dalih biaya administrasi, mesake administrasi ini. Disalah-salahke terus, dijadikan kambing hitam. Dijadikan alat untuk berbohong, untuk memanipulasi riba. Ini sebagai administrasi, padahal bunga. Sebetulnya ya ada administrasi tenan, tetapi ada pula yang memanfaatkan kata administrasi untuk menyamarkan riba. Karena kalau terang-terangan ini bunga. Sekarang ini banyak umat Islam yang fitrahnya mengatakan tidak mau dengan bunga. Alhamdulillah, no? Itulah fitrah keimanan, fitrah ketakwaan.
Kalau disebut bunga saat ini di negeri kita, banyak umat Islam yang tidak mau. Wah, ini bahaya kalau disebut bunga, umat Islam nggak mau jadi nasabah, bahaya ini, karena mayoritas penduduk di Indonesia ini agamanya Islam. Piye carane disamarkan jadi biaya administrasi. Kasihan yang betul-betul administrasi mesake, jadi ra dipercaya. Lah sehingga bayar anak itu mesak gitu, anak ora salah apa-apa, sing salah ibuke, sing salah bapake, tapi sing disalahke anake. Anake nggo tumbal, dibayar, bayar. Itu bunga berbunga, adha'afam mudha'afah, bunga berbunga. Nah, bagaimana kita? Ya jangan pinjam. Jangan pinjam. Lah iuran kampung itu satu. Ya iuran boleh, silakan, ini saya iuran di kampung. Tapi iuran saya bukan untuk praktek-praktek riba. Iuran yang saya bayarkan untuk menolong, meringankan orang yang sakit, tetangga yang sakit, untuk membangun selokan, untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya, bukan untuk riba. Udah sampaikan itu. Omong 2.000 pesene tritik-tritik, ya ndak apa-apa. Iuran 2.000 atau 3.000 atau sekali pertemuan 5.000 pesen ndak apa-apa. Kalau yang dititipi tadi juga ngerti agama, yang mengelola dana tadi juga ngerti agama, tentu dia tidak akan melakukan praktek-praktek yang seperti itu. Kalau ternyata podo sama-sama taunya, tetapi alah serapopo, dosa yo ben, riba yo ben, ya berarti itu berjamaah melakukan praktek riba. Ya biar nanti ditanggung akibatnya sendiri-sendiri oleh Allah di hadapan Allah. Biar ditanggung akibatnya di hadapan Allah kelak. Saat nanti Pak RT tidak bisa nolong nanti di akhirat. Oh itu yang dawuh Pak RT ya. Ya Allah, saya sebagai warga kampung yang baik, saya ikut itu program itu karena yang dawuh Pak RT. Saya pekewuh kalau menolak. Karena kalau saya tidak ikut tergabung program itu nanti saya dikucilkan. Saya dianggap tidak bermasyarakat. Dan lain sebagainya. Oh ya sudah, karena kamu takut diusir dari kampung itu, takut dikucilkan, tapi kamu tidak takut dikucilkan dari surga, tidak takut diusir dari surga, ya sudah, kono nggonmu neraka kono kalau. Di mana ya Allah kono lho, rodok pojok kono, ya rodok jero sithik. Ya. Dah sana. Enggak mau ya Allah, ora gelem, seret sudah. Seret oleh malaikat di atas wajahnya itu, seret gedung-gedung ora masalah kan itu. Seret terus sampai neraka uncal ke plung. Seperti jenengan nek nyeret sampah itu loh. Ya toh, nyeret sampah itu kan enggak butuh dengan sampah. Jenengan neret-eret saking abote mungkin sampahnya banyak, seperti dulu waktu jenengan meninggalkan sampah di pondok itu. Ketika jenengan meninggalkan sampah di pondok itu, jadi diseret-seret sampahnya sampai tempat sampah ndak dilihat, terus langsung diuncalke ngono wae. Sampai diuncalke blek gitu udah. Setelah itu dibakar, sampahnya dibakar biar nanti bisa diisi yang sampah-sampah yang lain. Gambarannya seperti itu biar mudah.
Kita tidak butuh dengan sampah. Maka surga juga tidak butuh dengan pemakan-pemakan riba. Ya, dieret-eret ngono wae. Dieret-eret sampai neraka langsung uncalke ngono wae. Enggak dilihat dulu, langsung diuncalke. Sama ketika kita ngeret-ngeret sampah sampai tempat sampah langsung kita buang gitu saja. Nah, maka jangan tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Memang tampak menyenangkan, ada hasilnya, ada uangnya, memang betul ada uangnya. Tetapi kesenangannya sangat-sangat menipu. Mata'un qalil, mata'ul ghurur. Sedikit menipu, wa ma indakum yanfadu, pasti sirna binasa. Sedangkan di akhirat itulah kehidupan selama-lamanya. Kalau kita mati, kita tinggalkan kehidupan dunia. Kita mati berarti itu langkah awal, pintu gerbang pertama untuk kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, panjang tanpa tepi, panjang tanpa kesudahan. Pintu gerbangnya adalah kematian. Begitu kita mati, berarti kita memasuki pintu gerbang kehidupan yang sangat-sangat panjang. Begitu kita mati, tinggalkan dunia, berarti kita masuk pintu gerbang untuk mengarungi kehidupan yang sangat panjang. Kalau kita tinggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, maka dalam kehidupan panjang nanti yang abadi, kita tidak akan pernah merasakan lelah, tidak akan pernah merasakan sedih, tidak pernah merasakan sakit, letih, jenuh, jemu, menderita, dan lain sebagainya. Karena min ahlil jannah, tempat istirahat kita dalam kehidupan panjang yang abadi adalah surga. Surga itu tidak akan merasakan sakit, jenuh, lapar, haus, tidak akan pernah merasakan sengsara, menderita, ngantuk, adanya seneng terus. Seneng sampai kapan? Selama-lamanya. Abadan abidin alal abad. Selama-lamanya tanpa tepi, tanpa ujung. Kalau kehidupan dunia ini ada tepinya, ada ujungnya, ada selesainya. Kapan? Saat kita mati, maka selesai kehidupan dunia. Tapi kehidupan akhirat, kampung halaman kita yang abadi, itu tidak ada lagi namanya mati. Nah, selama-lamanya di situ. Kalau di surga ya selamanya di surga dengan penuh kenikmatan. Seret masuk neraka jadi penghuni neraka, ya sudah selamanya di situ. Sampai nanti ada unta masuk lubang jarum. Mungkin tidak unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu. Tiba-tiba untanya berobos itu bisa enggak? Oh bisa kalau Allah berkehendak. Apakah mungkin Allah menghendaki nanti di sana lubang jarumnya jadi sak gede-gede unta? Untane jadi sekecil-kecil lubang jarum. Apa mungkin? Tidak mungkin. Selama di dunia unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu, ya selamanya ya begitu. Kalau Allah sudah membuat satu ketetapan, tidak akan mengalami perubahan. Kita tidak akan pernah dapati ketetapan Allah, sunnatullah mengalami perubahan, mengalami pergantian. Maka pilihlah tempat istirahat terakhir kita nanti di kampung halaman yang abadi sejak di dunia ini. Mau istirahat dengan nyaman, tenang, senang terus, maka ditempuh jalannya sejak di dunia. Jalan pulangnya ditempuh. Kalau pengen tempat istirahat yang menyengsarakan, menghinakan, dan lain sebagainya, ya tempuh sejak di dunia.
Di dunia menempuh jalan dengan penuh kesenangan. Namun di kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat, tempat istirahatnya, tempat yang menyengsarakan. Sebaliknya, tempat istirahat abadi itu yang menyenangkan harus ditempuh sejak di dunia dengan bersusah payah. Hal-hal yang tidak menyenangkan dulu, usahanya tidak menyenangkan, boseni. Jenengan ngaos begini 3 jam 4 jam kayak ora diakhiri-akhiri. Ya toh? Wis boyoan wis ini. Itu kan membosankan. Tapi sabar. Sabarnya hanya 1,5 jam 2 jam lah kalau menurut waktu Allah. Usia kita terbatas. Sabar, boyoan sedikit tidak apa-apa ya. Sabar. Nanti di sana jenengan tempat istirahatnya yang kekal abadi, menyenangkan, boten mungkin boyoan melih. Nah, ditempuh sejak di dunia, silahkan dipilih. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak hatimu. Pilih tempat istirahat yang menyenangkan abadi, tempuh jalan yang tidak menyenangkan sejak di dunia. Pilih tempat istirahat yang menyengsarakan abadi, silakan tempuh jalan yang menyenangkan penuh dengan kecocokan hawa nafsu sejak di dunia. Masing-masing akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Kalau kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya pada hari kiamat sajalah manusia akan diberikan balasan yang setimpal. Kalau nanti pada hari kiamat kita dijauhkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, yang melalaikan manusia dari kehidupan yang sesungguhnya kelak, yaitu kehidupan akhirat. Maka jangan pilih jalan kemaksiatan. Pilihlah jalan menuju keridhaan Allah, menuju kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang tidak menipu, kenikmatan yang abadi, yang tidak pernah habis, tidak pernah sirna. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ya, ini masih banyak Ustaz. Masih. Ini mungkin nanti ya kita akan akhiri mungkin 11:30, karena nanti kami harus takziah almarhum Kiai Haji Dian Nafiq. Kami harus takziah. Beliau ini salah satu pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, pengasuh pondok pesantren Al-Mu'ayyad Windan Makam Haji, ya, dan juga ketua RMI Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU. Mari kita doakan beliau dulu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu wa ahsinhu bima'in wa saltin wa baradin wa nakki minal khotoya kama yunqas sabul abiyatu minat danas waqti mutarun khairan min tarihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa kibin natal qabri wa adzabannar. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan dalam jannahnya. Ya, nanti akan kita akhiri 11:30 karena pemakaman beliau jam 1.